Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan saya Lailil Makfiroh dengan NPM 22012010315. Di sini saya akan menjelaskan sekaligus praktek bagaimana melakukan uji instrumen, uji asumsi klasik, serta analisis regresi berganda yang bertujuan untuk memenuhi tugas ETS mata kuliah analisis multivariat kelas E. Sebelumnya, judul penelitian saya adalah pengaruh remunerasi, pengembangan karir, dan komitmen organisasi terhadap motivasi kerja pada karyawan PT Safari Jaya Abadi, di mana remunerasi sebagai X1, pengembangan karir sebagai X2, komitmen organisasi sebagai X3, dan motivasi kerja sebagai variabel Y. Baik, yang pertama kali kita lakukan dalam uji instrumen adalah uji validitas, di mana uji validitas ini itu untuk menguji keakuratan dan kesesuaian instrumen, sehingga hasil penelitian itu akan mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Nah, di sini sudah ada hasil data-data responden yang berjumlah 68 responden. Oke, kita mulai saja uji validitas. Yang pertama kali harus kita lakukan adalah klik Analyze, lalu klik Correlate, klik Bivariate. Nah, di sini kita masukkan X1.1 hingga total X1, yaitu remunerasi, ke kolom variables. Nah, kalau sudah, kita klik OK. Nah, akan muncul hasil seperti ini, yaitu correlations. Nah, berdasarkan hasil ini diketahui bahwa nilai korelasi antara item beserta nilai skor dari mulai X1.1, X1.2, X1.3, hingga total X1, itu keseluruhan menunjukkan berada di atas 0,3 yang percent correlation-nya. Lalu, untuk signifikasinya sendiri itu juga keseluruhannya itu berada di bawah 0,05. Nah, hal ini itu menunjukkan adanya korelasi atau hubungan yang kuat antara masing-masing item pertanyaan dengan jumlah keseluruhan item pertanyaan. Lalu berikutnya kita lanjut saja untuk menguji variabel X2. Sama seperti tadi, kita klik Analyze, lalu pilih yang Correlate, pilih Bivariate. Nah, ini kita reset terlebih dahulu. Lalu kita masukkan variabel X2.1 hingga total X2. Nah, kalau sudah, kita klik OK. Nah, bisa kita lihat di sini, untuk percent correlation-nya mulai dari X2.1 hingga total X2, ini keseluruhan menunjukkan berada di atas 0,3. Lalu untuk signifikasinya sendiri itu, keseluruhan juga berada di bawah 0,05. Jadi sama seperti variabel X1 tadi, variabel X2 ini juga menunjukkan adanya korelasi atau hubungan yang kuat antara masing-masing item pertanyaan dengan jumlah seluruh item pertanyaan. Lalu langsung saja berikutnya kita ke variabel X3. Seperti cara yang tadi, kita klik Analyze, lalu pilih yang Correlation, kita pilih Bivariate, ini kita reset terlebih dahulu. Lalu kita masukkan mulai dari X3.1 hingga total X3 ke kolom variables. Nah, kalau sudah, kita klik OK. Nah, akan muncul kolom correlation. Nah, di sini kita lihat percent correlation mulai dari X3.1 hingga total X3, itu semua keseluruhan menunjukkan berada di atas 0,3. Lalu untuk signifikasinya sendiri itu juga keseluruhan di bawah 0,05. Jadi sama seperti variabel X1 dan X2 tadi, variabel X3 ini juga menunjukkan adanya korelasi atau hubungan yang kuat antara masing-masing item pertanyaan dengan jumlah seluruh item pertanyaan. Nah, lalu untuk yang terakhir,
kita uji variabel Y. Seperti tadi, analyze, lalu klik correlate, lalu klik bivariate. Ini kita reset, lalu kita masukkan Y.1 hingga total Y ke kolom variables. Lalu kita klik OK. Nah, bisa kita lihat di sini untuk Pearson correlation variabel motivasi kerja, keseluruhan juga berada di atas 0,3, lalu untuk signifikasinya sendiri juga keseluruhan di bawah 0,05. Jadi, bisa disimpulkan bahwa keseluruhan variabel mulai dari X1, X2, X3 hingga variabel Y itu semua menunjukkan adanya korelasi atau hubungan yang kuat antara masing-masing item pertanyaan dengan jumlah seluruh item pertanyaan. Jadi bisa dikatakan lulus uji validitas. Nah, sekarang kita akan melakukan uji reliabilitas. Di mana uji reliabilitas ini itu bertujuan untuk memastikan bahwa pengukuran yang sama yang dilakukan berulang kali pada objek atau subjek yang sama itu akan menghasilkan data yang serupa atau konsisten. Jadi, yang pertama harus kita lakukan adalah klik Analyze, lalu klik Scale, klik Reliability. Nah, di sini kita akan memasukkan X1.1 hingga X1.3 tanpa memasukkan total X1-nya ke kolom items. Nah, lalu kita di sini yang scalable, kita masukkan nama variabelnya. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, cara melihat hasil reliabilitas ini kita lihat dari hasil Cronbach's alpha-nya. Nah, Cronbach's alpha-nya itu harus minimal lebih dari 0,7, tetapi nilai di atas 0,6 itu masih bisa ditoleransi. Nah, di sini kita lihat bahwa hasil dari Cronbach's alpha-nya pada variabel remunerasi ini itu yaitu 0,743. Jadi bisa dikatakan lulus uji reliabilitas. Lalu kita lanjut ke variabel X2. Sama seperti tadi, kita klik Analyze, lalu klik Scale, lalu klik yang Reliability. Nah, ini kita reset terlebih dahulu. Lalu masukkan X2.1 hingga X2.4-nya ke kolom Items. Nah, lalu kita pada scalable ini kita masukkan nama variabelnya. Nah, kalau sudah, kita klik OK. Nah, di sini kita lihat hasil Cronbach's alpha-nya itu yaitu 0,693. Jadi masih bisa untuk ditoleransi. Lalu lanjut kita ke variabel X3, sama seperti tadi. Kita klik Analyze, lalu pilih Scale, lalu pilih yang Reliability. Ini kita reset, lalu masukkan X3.1 hingga X3.3-nya ke kolom Items. Nah, kalau sudah, pada scalable ini kita masukkan nama variabelnya. Lalu kita klik OK. Nah, di sini kita bisa lihat nilai Cronbach's alpha-nya yaitu 0,881. Jadi bisa dikatakan lulus uji reliabilitas karena berada lebih dari 0,7. Lalu variabel terakhir yaitu variabel Y. Sama seperti tadi, klik Analyze, klik Scale, lalu klik Reliability. Ini kita reset terlebih dahulu, lalu masukkan variabel Y.1 hingga Y3-nya ke kolom Items. Pada scalable kita beri nama. Lalu klik OK. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa hasil Cronbach's alpha-nya itu 0,709. Jadi bisa dikatakan lulus uji
probabilitas. Nah, sekarang kita akan melakukan uji asumsi klasik. Nah, uji asumsi klasik sendiri ini adalah uji yang digunakan untuk menganalisis apakah sebuah model dari analisis regresi berganda itu sudah sesuai apa belum. Nah, dalam uji asumsi klasik ini itu terdapat 4 uji, yaitu yang pertama uji normalitas, untuk mengetahui apakah data terdistribusi secara merata atau tidak. Yang kedua itu uji multikolienaritas, itu untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara masing-masing variabel bebas atau independen. Yang ketiga itu uji heterokedastisitas, itu untuk mengetahui banyaknya data residu atau yang tidak terukur, atau data yang kesalahannya semakin tinggi disebabkan meningkatnya jumlah variabel. Juga ada uji autokolerasi. Tetapi uji ini itu dilakukan untuk data time series. Nah, jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah click analyze, lalu click regression, pilih yang linear. Nah, di sini kita masukkan variabel total X1, X2, X3 ke kolom independen. Lalu variabel motivasi kerja atau variabel Y ke kolom dependen. Lalu kita klik statistik di sini. Kita klik yang collinearity diagnostic serta Durbin-Watson-nya, lalu klik continue, lalu klik plots. Kita pilih di sini ZPRED, kita masukkan ke kolom X. Lalu yang SRSID ini kita masukkan ke kolom Y. Lalu di sini histogram dan normal probability plotnya kita centang, lalu klik continue. Kalau sudah, klik OK. Nah, di sini kita lihat pada tabel model summary pada Durbin-Watson-nya. Nah, jika berada di antara nilai minus 2 dan 2, maka data bebas dari autokorelasi. Di sini nilai Durbin-Watsonnya adalah 2,053, artinya tidak ada autokolerasi atau terjadi autokolerasi negatif karena nilainya mendekati 2, dan tidak ada autokolerasi negatif. Lalu, pada tabel koefisien di sini, kita lihat pada bagian tolerance dan VIF-nya. Untuk melihat multikolinearitas. Nah, nilai toleransi yang dibutuhkan harus lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF yang dibutuhkan harus kurang dari 3. Berdasarkan hasil dari ketiga variabel di sini, bisa kita lihat bahwa keseluruhan nilai toleransinya itu lebih besar dari 0,1. Lalu begitu juga dengan nilai VIF-nya keseluruhannya itu lebih kecil dari 3. Selanjutnya, kita lihat pada grafik histogramnya. Nah, grafik histogram itu dikatakan normal apabila kurva membentuk lonceng. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa kurva tidak bisa dikatakan membentuk lonceng. Lalu berikutnya kita lihat pada plotnya. Plot dikatakan normal bila titik-titik plot searah dengan garis dan saling terikat satu sama lain. Nah, melihat pada gambar di sini, dapat dikatakan data itu terdistribusi kurang sempurna. Lalu terakhir kita lihat pada scatter plotnya. Nah, hasil analisis ini menunjukkan ada atau tidaknya heterokedastisitas dalam data. Data dikatakan tidak ada heterokedastisitas bila titik-titik plot menyebar secara merata dan tidak membentuk suatu pola-pola tertentu. Nah, meninjau pada gambar di sini, diketahui bahwa titik-titik plotnya itu kurang menyebar secara merata sehingga di tengah rai terdapat heterokedastisitas dalam data. Sekarang kita akan melakukan analisis regresi berganda. Nah, analisis regresi berganda ini itu bertujuan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen, serta untuk memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan variabel-variabel independen tersebut. Langsung saja kita klik Analyze, lalu kita klik Regression, pilih yang linear. Nah, di sini kita masukkan variabel X1, X2, X3 ke kolom independen.
Lalu untuk variabel Y, kita masukkan ke kolom dependent. Setelah itu kita klik OK. Yang pertama, kita akan lihat analisis koefisien determinasi atau R-square-nya. Nah, analisis R-square ini adalah untuk melihat berapa persen kontribusi variabel X1 sampai X3 terhadap variabel, maka persentasenya akan semakin besar. Persentase ini dapat dilihat dari nilai R-square di sini. Nah, di sini nilai R-square-nya adalah 0,058. Maka bila dijadikan persen akan menjadi 5,8%. Nah, berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa X1 sampai X3 dapat menjelaskan Y sebesar 5,8% atau kontribusi X1 sampai X3 adalah 5,8%. Sisanya 94,2% dijelaskan oleh variabel lain. Berikutnya, kita akan melihat analisis pengaruh secara simultan atau uji F pada tabel ANOVA. Berdasarkan hasil di atas, maka pengaruh variabel X1 sampai X3 secara keseluruhan dapat dikatakan tidak memiliki pengaruh yang signifikan karena nilai signifikansi di atas 0,05, yakni 0,281. Berikutnya, kita lihat analisis pengaruh secara parsial atau uji T. Nah, analisis pengaruh secara parsial ini itu untuk melihat pengaruh X1 sampai X3 terhadap Y secara terpisah atau satu per satu. Dilihat pada hasil variabel yang dikatakan memiliki pengaruh bila dalam uji T signifikansi pada tabel koefisien di bawah 0,05. Nah, berdasarkan hasil tersebut hanya satu variabel yang berpengaruh signifikan yakni X2 atau variabel pengembangan karir di sini karena nilai signifikasinya di bawah 0,05 yaitu minus 1,218. Sedangkan variabel yang lain tidak memiliki pengaruh yang signifikan karena nilai signifikasinya di atas 0,05. Berikutnya, kita akan melakukan analisis persamaan regresi. Dapat dibuat sebuah persamaan dengan melihat kolom beta unstandardized coefficient. Nah, sebuah persamaan dapat dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2 plus B3X3. Maka persamaan regresinya adalah Y sama dengan 12.000, dari sini konstan 12.950 plus 0,186X1 minus 0,129X2 plus 0,057X3. Nah, jadi interpretasinya itu yang pertama konstantanya yang senilai 12.950. Jadi jika seluruh variabel X1, X2, X3 sama dengan 0, maka nilai motivasi kerja atau Y-nya itu sebesar 12.950. Lalu untuk koefisien X1-nya yang senilai 0,186 di sini. Jadi setiap kenaikan satu satuan remunerasi itu akan meningkatkan motivasi kerja sebesar 0,186. Misalkan variabel lain itu konstan. Lalu berikutnya koefisien X2 dengan nilai minus 0,129. Jadi setiap kenaikan satu satuan pengembangan karir itu justru menurunkan motivasi kerja sebesar 0,129 jika variabel lain itu tetap. Nah, yang terakhir untuk koefisien X3 yang senilai 0,057. Jadi setiap kenaikan satu satuan komitmen organisasi itu meningkatkan motivasi kerja sebesar 0,057 jika variabel lain tetap. Jadi kesimpulannya tidak ada variabel X yang signifikan memengaruhi variabel Y. Lalu variabel pengembangan karir yang X2 itu memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap motivasi kerja.